Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Amanatus Sorihah, yang kedua Ratna Dewi Setiawati, dan yang ketiga Sabrina Putri Nusaiti. Kami akan memaparkan materi terkait statistika non-parametrik. Apa sih statistik non-parametrik itu? Statistika non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis statistik non-parametrik, yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata dan nilai tabel, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menentukan nilai uji statistik, dan yang kelima membuat kesimpulan. Pokok pembahasan yang kita pelajari yakni 1. Wilcoxon-Rank Sum Test, yang kedua Sain Test and Wilcoxon-Sain Rank Sum Test, dan yang ketiga Spearman Rank Correlation Coefficient. Untuk selanjutnya, pada yang bertugas dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Wilcoxon Rank Sum Test. Uji Wilcoxon merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel yang tidak terdistribusi normal. Metode ini sangat berguna dalam penelitian yang menggunakan data ordinal maupun interval. Kemudian asumsi yang dapat digunakan ketika menggunakan uji Wilcoxon yaitu tidak berasumsi normalitas distribusi suatu populasi. Kemudian tidak membutuhkan informasi varian sampel maupun populasi dan bisa digunakan untuk data ordinal atau tingkatan. Wilcoxon Rank Sum Test digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua sampel yang diambil dari populasi yang berbeda. Hipotesis yang dapat digunakan yaitu H0, kedua populasi identik atau sama atau tidak berbeda secara signifikan. Kemudian H1, kedua populasi tidak identik atau berbeda secara signifikan. Kemudian dalam pengambilan keputusannya, jika p-value lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Langkah-langkah untuk menghitung rank sum test secara manual adalah sebagai berikut. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Beri ranking pada tiap data sesuai dengan urutan pengurutan. Jika terdapat data yang sama, beri ranking rata-rata. Kemudian jumlahkan ranking masing-masing kelompok. Setelah mengetahui ranking dari masing-masing data, hitung nilai z-score dengan rumus mu t sama dengan n1 dikali n1 ditambah n2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Selanjutnya tentukan simpangan baku. Rumusnya yaitu akar n1 dikali n2 ditambah n1 ditambah n2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 12. Kemudian untuk menentukan z-nya, t dikurangi mu t dibagi dengan simpangan baku. Untuk contoh soalnya, yang pertama contoh soal menggunakan data ordinal. Membandingkan obat penghilang rasa sakit. Sebuah perusahaan farmasi berencana untuk memperkenalkan obat penghilang rasa sakit baru dalam percobaan pendahuluan. Untuk menentukan keefektifannya, 30 orang dipilih secara acak. 15 orang diantaranya diberi obat penghilang rasa sakit baru dan 15 lainnya diberi aspirin. Semuanya diminta untuk menggunakan obat ketika sakit kepala atau sakit ringan lainnya terjadi. Dan untuk menunjukkan pernyataan mana yang paling akurat mewakili keefektifan, diberikan angka 5, obat sangat efektif. Angka 4, obat cukup efektif. Angka 3, obat lumayan efektif. Angka 2, obat sedikit efektif.
dan angka 1 obat sama sekali tidak efektif. Dapatkah kita menyimpulkan pada tingkat signifikansi 5% bahwa obat penghilang rasa sakit yang baru dianggap efektif? Hasil dari penyebaran kuesioner tersebut, obat nyeri baru memperoleh data 3, 5, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 4. Kemudian obat aspirin 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan ranking dari setiap data. Untuk cara pembuatan rankingnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengurutkan data dari angka yang terkecil. Kemudian diberi peringkat sementara. Untuk menentukan peringkat akhirnya, jumlah peringkat sementara tersebut dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah data yang sama. Kemudian hasil tersebut dibagi 2, yaitu memperoleh hasil rata-ratanya yang akan digunakan sebagai peringkat akhir data tersebut. Kemudian menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya di sini yaitu H0, obat penghilang rasa sakit baru tidak lebih efektif dari aspirin. Kemudian H1, obat penghilang rasa sakit baru lebih efektif daripada aspirin. Tadi telah diketahui N1-nya sama dengan 15, N2 sama dengan 15, dan T yang digunakan adalah T1, yaitu 276,5. Hasil 276,5 ini yaitu dengan menjumlahkan seluruh jumlah ranking. Kemudian yang pertama yaitu mencari mu T. Mu T sama dengan N1 dikali N1 ditambah N2 ditambah N1, kemudian dibagi 2, yaitu 15 dikali 15 tambah 15 ditambah 1, kemudian dibagi 2. 15 dikali 30 dibagi 2, yaitu hasilnya 232,5. Kemudian mencari simpangan baku. Rumusnya akar N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1, kemudian dibagi 12, yaitu akar 15 dikali 15 dikali 31 dibagi 12, hasilnya yaitu 24,1. Kemudian nilai Z-nya T dikurangi mu T dibagi dengan simpangan baku. T yang digunakan tadi yaitu T1, 276,5 dikurangi 232,5 dibagi dengan 24,1, hasilnya 1,83. Kemudian p-value-nya P, Z lebih besar dari 1,83 sama dengan 1 dikurangi 0,9664. Untuk memperoleh angka 0,9664 ini diambil dari Z tabel. Seperti Z tabel yang telah dikirimkan. Di situ dapat dicari pada sisi kiri dicari angka 1,8, kemudian pada sisi atas dicari angka 0,03, maka ketemu 0,9664. Jadi 1 dikurangi 0,9664 yaitu hasilnya 0,336. Dengan melihat p-value tersebut, kesimpulannya H0 diterima karena p-value lebih besar dari alfa. Dengan kesimpulan, obat penghilang rasa sakit baru tidak lebih efektif dari aspirin.
Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu contoh soal menggunakan data interval. Mempertahankan pekerja. Karena tingginya biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru, pemberi kerja ingin memastikan bahwa mereka mempertahankan pekerja yang berkualifikasi tinggi. Untuk membantu mengembangkan program perekrutan, manajer sumber daya manusia dari sebuah perusahaan besar ingin membandingkan berapa lama lulusan universitas bisnis dan non-bisnis bekerja untuk perusahaan tersebut sebelum berhenti untuk menerima posisi di tempat lain. Manajer memilih sampel acak dari 25 bisnis dan 20 lulusan non-bisnis yang telah dipekerjakan 5 tahun yang lalu. Jumlah bulan masing-masing telah bekerja untuk perusahaan dicatat. Mereka yang tidak berhenti tercatat telah bekerja selama 60 bulan. Datanya dicantumkan di bawah ini. Kemudian, bisakah manajer sumber daya manusia menyimpulkan pada tingkat signifikansi 5% bahwa ada perbedaan durasi kerja antara lulusan bisnis dan non-bisnis? Seperti data ordinal tadi, kita harus menentukan peringkat dari masing-masing data terlebih dahulu. Untuk caranya sama, seperti penentuan ranking pada data ordinal. Kemudian jumlah ranking dijumlahkan sehingga memperoleh T1 sama dengan 463 dan T2 sama dengan 572. Penyelesaiannya, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya H0, tidak ada perbedaan durasi kerja antara lulusan bisnis dan non-bisnis. Kemudian H1, ada perbedaan durasi kerja antara lulusan bisnis dan non-bisnis. Dari data yang telah tercantum pada soal tadi diketahui N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 20, dan T yang digunakan adalah T1. Kemudian yang pertama menentukan mu T. Mu T sama dengan N1 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 2. N1 nya tadi 25, jadi 25 dikali 25 ditambah 20 ditambah 1 kemudian dibagi 2 sama dengan 25 dikali 46 dibagi 2, hasilnya sama dengan 575. Kemudian menentukan simpangan baku. Rumusnya akar N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12, yaitu sama dengan akar 25 dikali 20 dikali 46 dibagi 12, hasilnya 43,8. Kemudian mencari nilai Z, yaitu T dikurangi mu T dibagi dengan simpangan baku, yaitu 463 dikurangi 575 dibagi dengan 43,8. Mohon maaf ada kesalahan, seharusnya 43,8. Hasilnya yaitu min 2,56. Untuk p-value-nya 2p dalam kurung Z kurang dari min 2,56 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 0,9948. Untuk 0,9948 ini sama seperti yang data ordinal tadi, yaitu diperoleh dari Z tabel. Dicari pada sisi positif angka 2,5 pada sisi kiri, kemudian 0,06 pada sisi atas, sehingga ketemu 0,9948. Kemudian 2 dikali 1 dikurangi 0,9948, hasilnya 0,0104. Kesimpulannya H0 ditolak karena p-value kurang dari alfa, sehingga kesimpulannya ada perbedaan durasi kerja antara lulusan bisnis dan non-bisnis.
Baik, saya Ratna Deustiawati, NIM 1264022121120 akan menjelaskan tentang saing tes and Wilcoxon saing rank Suntes atau uji tanda dan uji ranking bertanda Wilcoxon. Yang pertama, kita akan membahas tentang saing tes atau uji tanda. Uji tanda digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, tujuan masalahnya adalah membandingkan dua populasi. Yang kedua, data bersifat ordinal. Apa itu bersifat ordinal? Yaitu skala pengukuran yang sifatnya membedakan dan mengurutkan. Setiap subkelas dapat dibandingkan dengan yang lain dalam hubungan lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, misalkan seseorang diminta untuk mengurutkan 3 buah produk berdasarkan tingkat kepuasan terhadap produk. Kita bisa lihat pada tabel di PowerPoint, ada brand A, B, sampai C. Pada brand A mendapatkan ranking 1, brand B ranking 2, dan brand C ada di ranking 3. Artinya produk A tingkat kepuasannya itu sangat tinggi, dan untuk produk C itu kebalikannya dari produk A, yaitu tidak ada tingkat kepuasan. Lalu uji tanda rancangan percobaannya adalah pasangan serasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi uji tanda adalah untuk menguji perbedaan atau perubahan ranking dua populasi berdasarkan ranking dua sampel berpasangan. Uji tanda didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan. Langkah-langkah uji tanda. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua menentukan tanda positif atau tanda negatif, yang ketiga menentukan taraf nyata atau signifikansi dan nilai tabel, yang keempat menentukan kriteria pengujian, yang kelima menentukan nilai uji statistik dengan rumus Z sama dengan X min NP per P akar N, di mana P sama dengan 0,5. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Langsung saja kita ke contoh soal uji tanda, yaitu membandingkan kenyamanan dua mobil midsize. Dalam percobaan untuk menentukan mana dari dua mobil yang dianggap memiliki pengendaraan yang lebih nyaman, 25 orang berkendara secara terpisah di kursi belakang model Eropa yang mahal dan juga di kursi belakang mobil ukuran menengah Amerika Utara. Masing-masing dari 25 orang diminta menilai perjalanan pada skala 5 poin berikut. Pada poin pertama artinya berkendara sangat tidak nyaman, poin kedua berkendara cukup tidak nyaman, poin ketiga berkendara tidak nyaman, poin keempat berkendara cukup nyaman, dan poin kelima berkendara sangat nyaman. Hasilnya ditampilkan sebagaimana pada slide berikutnya nanti. Apakah data ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan pada tingkat signifikansi 5% bahwa mobil Eropa dianggap nyaman daripada mobil Amerika Utara? Nah, selanjutnya data dari soal di atas bisa teman-teman lihat pada PowerPoint tersebut, yaitu pada responden 1 memberikan nilai 3 pada mobil Eropa dan memberikan nilai 4 pada mobil Amerika Utara, sampai seterusnya sampai ke responden 25. Selanjutnya kita ke penyelesaian. Untuk menentukan uji tanda, kita akan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yaitu H0 mobil Eropa tidak lebih nyaman daripada mobil Amerika Utara. Pada H1 mobil Eropa lebih nyaman daripada mobil Amerika Utara. Selanjutnya kita akan menentukan tanda. Nah, teman-teman bisa membuat tabel dari responden 1 sampai responden 25. Di situ kita bisa mengisikan pada responden 1 itu memberikan nilai 3 untuk mobil Eropa dan memberikan nilai 4 pada mobil Amerika Utara. Nah, selanjutnya kita akan mencari selisihnya. Untuk mencari selisih pada responden 1 itu mobil Eropa
dengan mobil Amerika Utara, yaitu nilainya 3 dan 4. Jadi untuk selisihnya yaitu 3 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah -1. Nah, selanjutnya kita adalah menentukan tandanya. Pada hasil selisih itu kan menunjukkan -1, jadi tandanya adalah negatif. Nah, untuk selanjutnya caranya juga sama. Nah, di sini ada catatan, kita lihat pada responden 10. Nah, di situ kan pada responden 10 dia memberikan nilai 2 pada mobil Eropa dan ia juga memberikan nilai 2 pada mobil Amerika Utara. Nah, untuk mencari selisihnya, jadi 2 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 0 atau ties. Nah, ties di sini nanti bisa dihilangkan atau dibuang. Jadi, untuk menentukan uji tandanya nanti, tiesnya ini tidak diikutkan, sehingga N atau banyaknya data nanti bisa berkurang sejumlah ties yang ada pada tabel tersebut. Nah, setelah kita menghitung selisih dari responden pertama sampai responden 25 dan juga memberikan tandanya, dapat kita ketahui bahwa untuk responden bertanda positif itu ada 17 dan untuk responden bertanda negatif itu ada 6 dan tiesnya atau yang bertanda 0 itu ada 2. Nah, jadi di sini N-nya sama dengan 23 karena tadi kan respondennya ada 25 dikurangi dengan ties atau tanda 0 yang ada 2, jadi N sama dengan 25 dikurangi dengan 2 sama dengan 23. Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan menentukan taraf nyata signifikansi. Tadi di soal sudah diketahui taraf signifikansi alfanya adalah 5%, yaitu 0,05. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Lalu H0 diterima apabila p-value lebih besar dari alfa. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai uji statistik. Nah, di sini kan tadi X-nya sama dengan 17 atau data yang bertanda positif tadi kan ada 17. Lalu N-nya sama dengan 23 dan P sama dengan 0,5. Nah, kita mencari Z tabelnya dengan rumus X min NP per P akar N, yaitu X min 0,5 dikalikan dengan N per 0,5 akar N sama dengan 17 min 0,5 dikalikan dengan 23 per 0,5 akar 23. Hasilnya yaitu 2,29. Karena statistik uji terdistribusi normal, kita dapat menghitung nilai p-value dari uji tersebut. P-value P kurung buka Z lebih besar dari 2,29 sama dengan 1 dikurangi dengan 0,9890 sama dengan 0,0110. Nah, sebelumnya kita harus mencari nilai Z tabel dari 2,29, yaitu dengan cara berikut. Nah, untuk menentukan nilai dari Z tabel 2,29, caranya adalah pada sisi kiri, kita cari yang 2,2. Lalu pada sisi atas, kita cari sisanya, yaitu sebesar 0,09. Nah, kita dapatkan hasil yaitu 0,9890. Nah, yang terakhir kita akan membuat kesimpulan. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh p-value sebesar 0,0110 lebih kecil dari alfa, yaitu sebesar 0,05, maka H0 ditolak, sehingga didapat kesimpulan bahwa mobil Eropa lebih nyaman daripada mobil Amerika Utara.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Wilcoxon Side Rank Sum Test atau uji ranking bertanda Wilcoxon. Uji ranking bertanda Wilcoxon digunakan dalam keadaan berikut. Yang pertama, tujuan masalahnya adalah membandingkan dua populasi. Yang kedua, data adalah interval, tetapi tidak terdistribusi secara normal. Apa itu bersifat interval? Yaitu skala pengukuran yang bersifat membedakan, mengurutkan, dan memiliki jarak yang sama. Tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya yaitu suatu suhu 80 F tidak dapat dikatakan 2 kali lebih panas dari suhu 40 F karena kita tahu bahwa 80 F pada skala suhu yang lain seperti Celcius adalah 26,7 Celcius. Sedangkan 40 F sama dengan 4,4 Celcius, meskipun 80 F kelihatannya 2 kali 40 F, sehingga tidak dapat mengatakan bahwa 80 F 2 kali lebih panas dari 40 F, karena pada skala yang lain panasnya tidak 2 kalinya. Lalu uji ranking bertanda Wilcoxon, sampelnya adalah pasangan yang cocok. Dapat disimpulkan bahwa uji ranking bertanda Wilcoxon digunakan sebagai penyempurna uji tanda. Selain memperhatikan tanda positif dan tanda negatif, uji ini juga memperhatikan besarnya beda atau selisih. Langkah-langkah uji ranking bertanda Wilcoxon. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan selisih atau beda. Yang ketiga, menentukan ranking tanpa melihat tanda positif dan negatif. Yang keempat, berikan tanda setiap ranking positif atau negatif sesuai selisih. Yang kelima, menentukan taraf nyata atau signifikansi. Yang keenam, menentukan nilai uji statistik dengan rumus Z sama dengan T dikurangi ET per TO T. Yang ketujuh, menentukan kriteria, yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H0 diterima jika p-value lebih besar sama dengan alfa. Yang kedelapan, membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal uji ranking bertanda Wilcoxon, yaitu membandingkan jadwal waktu fleksibel dan waktu tetap. Kemacetan lalu lintas di jalan raya dan jalan raya merugikan industri miliaran dolar setiap tahun karena para pekerja berjuang untuk pergi dan pulang kerja. Beberapa saran telah dibuat tentang bagaimana memperbaiki situasi ini. Salah satunya disebut waktu fleksibel. Pekerja diperbolehkan untuk menentukan jadwal mereka sendiri, asalkan mereka bekerja dalam shift penuh. Pekerja seperti itu kemungkinan besar akan memilih waktu kedatangan dan keberangkatan untuk menghindari lalu lintas jam sibuk. Dalam percobaan pendahuluan yang dirancang untuk menyelidiki program semacam itu, manajer umum sebuah perusahaan besar ingin membandingkan waktu yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan perjalanan dari rumah mereka ke tempat kerja pada pukul 8 pagi dengan waktu tempuh di bawah program waktu fleksibel. Sebuah sampel acak dari 32 pekerja dipilih. Karyawan mencatat waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk tiba di tempat kerja pada pukul 8 pagi pada hari Rabu dalam 1 minggu. Minggu berikutnya, karyawan yang sama tiba di tempat kerja pada waktu yang mereka pilih sendiri. Waktu perjalanan pada hari Rabu minggu itu dicatat. Hasil ini tercantum dalam tabel pada slide berikutnya. Bisakah kita menyimpulkan pada tingkat signifikansi 5% bahwa waktu perjalanan di bawah program waktu fleksibel berbeda dengan waktu perjalanan untuk tiba di tempat kerja pada jam 8 pagi? Nah, data dari soal di atas bisa teman-teman lihat pada PowerPoint tersebut, yaitu pada pekerja pertama yang tiba pukul 8 pagi, waktu perjalanannya adalah 34 menit. Dan yang program waktu fleksibel, waktu perjalanannya adalah 31 menit sampai ke pekerja 32. Nah, untuk penyelesaiannya pada uji ini kita juga menggunakan beberapa langkah yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis.
Pada H0 tidak ada perbedaan waktu perjalanan di bawah program waktu fleksibel dengan waktu perjalanan untuk tiba di tempat kerja pada jam 8 pagi. Dan pada H1 ada perbedaan waktu perjalanan di bawah program waktu fleksibel dengan waktu perjalanan untuk tiba di tempat kerja pada jam 8 pagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan beda atau selisih ranking dan juga tanda pada rankingnya. Kita mulai dari pekerja yang pertama. Untuk mencari selisihnya yaitu waktu perjalanan untuk tiba pukul 8 pagi dikurangi dengan waktu perjalanan untuk program waktu fleksibel. Jadi untuk pekerja pertama 34 dikurangi dengan 31 hasilnya adalah 3. Nah, untuk pekerja 2 sampai 32 caranya juga sama, yaitu dengan mengurangi waktu perjalanan tiba pukul pagi dengan program waktu fleksibel. Nah, setelah itu, setelah didapat semua nilai selisih ini, kita akan mutlakkan dari hasil dari selisih ini tadi, sehingga hasilnya semua adalah positif. Nah, setelah itu kita akan menentukan ranking. Nah, untuk menentukan ranking ini kita mulai dari data yang nilainya terkecil dari selisih ini. Nah, di sini kan yang terkecil adalah nilainya 1. Yang 1 ini. Nah, tapi di sini ada beberapa selisih yang hasilnya juga 1. Nah, di sini kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi, kita beri nomor urutan terlebih dahulu. Nah, di sini yang 1 ini kita beri urutan 1. Yang ini urutan kedua, ini urutan ketiga, ini urutan keempat, ini urutan kelima, ini urutan keenam, ini urutan ketujuh, dan ini urutan ke-8. Nah, jadi di sini ada 8 selisih yang nilainya 1. Jadi, kita hitung. Untuk selisih 1, untuk selisih yang hasilnya 1 tadi kan ada 8 data. Nah, ini kan kita harus mencari rata-ratanya. Jadi, kita tambahkan semua nomor urutnya ini lalu dibagi dengan dibagi dengan banyaknya data dari selisih yang hasilnya 1. Jadi, 1 ditambah dengan 2, ditambah dengan 3, ditambah dengan 4, ditambah dengan 5, ditambah dengan 6, ditambah dengan 7, ditambah dengan 8, lalu dibagi dengan banyaknya selisih yang hasilnya 1 yaitu 8. Yaitu 36 dibagi dengan 8 dibagi dengan 8 hasilnya yaitu 4,5. Nah, pada hasil 4,5 ini menunjukkan ranking. Jadi, yang selisihnya 1, yang selisihnya hasilnya 1, berarti rankingnya adalah 4,5. Jadi, kita tulis. Nah, di sini kan ada yang selisihnya negatif dan juga ada yang selisihnya positif. Nah, kita lihat. Kalau selisihnya negatif, kita taruh di yang sini. Yang ini. 4,5 di rank yang negatif. Lalu di sini yang satunya ini adalah positif. Jadi kita 4,5-nya ditaruh di rank yang positif. Dan selanjutnya. Nah, untuk menentukan ranking yang selanjutnya, caranya juga sama, yaitu menambahkan nomor urut lalu dibagi dengan banyaknya
data dari selisih yang sama. Nah, untuk nomor urutnya itu meneruskan dari nomor urut yang awal. Tadi kan yang 1 itu kan nomor urutnya sampai 8. Nah, untuk menentukan ranking yang berikutnya berarti nomor urutnya dimulai dari nomor urut 9. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa T plus atau jumlah rank yang bertanda positif adalah 367,5 dan T negatif atau jumlah rank yang bertanda negatif ada 160,5 dan N sama dengan 32. Nah, kenapa N-nya ini tetap 32? Karena di sini ketika kita mencari selisih atau beda ini tidak ada yang hasilnya ties atau 0. Jadi N-nya itu aman, tidak berkurang sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan menentukan uji statistik. Diketahui N sama dengan 32, T plus sama dengan 367,5, dan T min sama dengan 160,5. Nah, untuk menentukan Z tabelnya itu digunakan rumus T min ET per TOT. Nah, di mana T sama dengan T plus sama dengan 367,5. Nah, kita mencari ET-nya dulu dengan rumus N kurung buka N plus 1 kurung tutup dibagi dengan 4. Nah, kita masukkan N-nya yaitu 32 dikalikan dengan N plus 1, 32 ditambah 1 jadi 33. Lalu dibagi dengan 4, hasilnya yaitu 264. Selanjutnya, kita akan mencari TOT dengan rumus akar N dikalikan dengan kurung buka N plus 1 kurung tutup dikalikan dengan kurung buka 2N plus 1 kurung tutup dibagi dengan 24. Sama dengan kita masukkan N-nya yaitu 32 dikalikan dengan 33 dikalikan dengan 65 lalu dibagi 24 lalu diakar hasilnya adalah 53,48. Nah, sekarang kita mencari Z tabelnya yaitu T min ET dibagi dengan TOT sama dengan T-nya tadi 367,5 dikurangi dengan 264 dibagi dengan 53,48 sama dengan 1,94. Nah, setelah itu kita akan mencari Z tabel dari 1,94 dengan cara berikut. Nah, untuk mengetahui nilai Z tabel dari 1,94, caranya adalah pada sisi kiri kita cari yang 1,9. Lalu pada sisi atas kita cari sisanya yaitu 0,04. Yang ini. Jadi nilainya adalah 0,9738. Nah, P-value sama dengan 2P kurung buka Z lebih besar 1,94 kurung tutup sama dengan 2 dikalikan dengan 1 dikurangi nilai dari Z tabelnya tadi yaitu 0,9738 sama dengan 0,0524. Nah, yang terakhir kita akan membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh P-value sebesar 0,0524 lebih besar sama dengan alfa sebesar 0,05, maka H0 diterima. Sehingga didapat kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan waktu perjalanan di bawah program waktu fleksibel dengan waktu perjalanan untuk tiba di tempat kerja pada jam 8 pagi. Baik, cukup sekian materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Spearman Rank Correlation Coefficient. Korelasi rank Spearman digunakan jika data berbentuk ordinal berjenjang seperti dalam skala Likert rating. Koefisien korelasi Spearman populasi
diberi label PS dan sampel statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilainya diberi label RS. Tujuan analisis korelasi range Spearman, yakni yang pertama, melihat keeratan hubungan dari dua variabel, yang kedua, melihat jenis hubungannya, yang ketiga, berapa signifikan hubungan yang terjadi. Untuk langkah-langkah pengerjaan uji korelasi Spearman rank, yakni yang pertama, membuat hipotesis terlebih dahulu, yang kedua, menghitung ranking atau D kuadrat, yang ketiga, menghitung RS hitung dan melakukan RS tabel. Yang keempat, membandingkan RS hitung dengan RS tabel, kemudian membuat kesimpulan. Contoh soal, manajer produksi sebuah perusahaan ingin menguji hubungan antara skor tes bakat yang diberikan sebelum memperkerjakan pekerja lini produksi dan penilaian kinerja yang diterima oleh karyawan 3 bulan setelah mulai bekerja. Hasil penelitian akan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan seberapa besar bobot yang akan diberikan pada tes bakat ini. Informasi riwayat kerja yang diperoleh, termasuk referensi. Hasil tes bakat berkisar dari 0 hingga 100. Peringkat kinerjanya adalah 1. Karyawan memiliki kinerja jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, karyawan memiliki kinerja agak di bawah rata-rata. Yang ketiga, karyawan telah melakukan pada tingkat rata-rata. Yang keempat, karyawan memiliki kinerja agak di atas rata-rata. Dan yang kelima, karyawan memiliki kinerja yang jauh di atas rata-rata. Sampel acak dari 40 pekerja produksi menghasilkan hasil yang tercantum di sini. Bisakah manajer perusahaan menyimpulkan pada tingkat signifikan 5% pada skor tes bakat berkorelasi dan peringkat kinerja? Berikut data dari soal di atas, yakni pada baris pertama, yakni karyawan, baris kedua yaitu bakat, dan baris ketiga adalah pertunjukan. Untuk langkah pertama, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 merupakan skor tes bakat tidak berkorelasi dengan peringkat kinerja. Untuk H1, skor tes bakat berkorelasi dengan peringkat kerja. Untuk selanjutnya, kita menghitung ranking. Sebelumnya sudah dijelaskan pada subbab pertama. Untuk yang pertama, kita cari angka yang paling terkecil guna menentukan ranking yang pertama. Setelah mengetahui ranking dari data bakat dan pertunjukan, selanjutnya mencari sigma AIBI. Yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu satu persatu dari peringkat A dengan peringkat B. Dimulai dari 20 dikali 20,5 hasilnya 140, kemudian 4 dikali 9 hasilnya 36, kemudian 17 dikali 31,5 hasilnya 535,5, dan seterusnya sampai data ke 40. Kemudian hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil 18.319. Kemudian untuk sigma AI merupakan hasil penjumlahan dari seluruh peringkat A, yakni 20 ditambah 4 ditambah 17 dan seterusnya sampai data ke 40. Jadi diperoleh hasil 820. Untuk sigma BI-nya juga sama, yakni kita jumlahkan seluruh hasil dari peringkat B. Kemudian untuk sigma AI kuadrat, yaitu jumlah dari pangkat A. Pertama-tama kita kuadratkan satu persatu dari 20 kuadrat, dimana hasilnya 400. Kemudian 4 kita kuadratkan hasilnya 16, dan seterusnya sampai data ke 40. Sehingga kemudian kita jumlahkan diperoleh hasil 22.131,5. Untuk sigma BI kuadrat caranya juga sama, kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan.
Dengan catatan, untuk mempercepat perhitungan di atas, kita bisa menggunakan perhitungan di Excel. Kemudian langkah selanjutnya, menentukan bahwa covariance dari peringkat tersebut adalah dengan rumus SAB sama dengan 1/n-1 dikali sigma AIBI dikurangi sigma AI sigma BI per N sama dengan 1/n merupakan jumlah seluruh data yaitu 40 dikurangi 1 dikalikan sigma AIBI-nya 18.319 dikurangi sigma AI 820 dikali sigma BI 820 dikurangi N 40 hasilnya 38,69. Selanjutnya mencari SA kuadrat. Rumusnya 1/n-1 dikali sigma AI kuadrat dikurangi sigma AI kuadrat per N sama dengan 1 dikurangi 40-1 dikali sigma AI kuadratnya tadi 22.131,5 dikurangi sigma AI 820 kita kuadratkan dibagi 40 hasilnya 136,45. Kemudian mencari SB kuadrat, yakni rumusnya sama, sehingga 1/40 dikurangi 1 dikalikan sigma BI kuadratnya tadi 21.795,5 dikurangi sigma ABI kuadrat yaitu 820 kuadrat dibagi 40 hasilnya 127,83. Selanjutnya SA kuadrat. Mohon maaf, mencari SA sama dengan akar dari SA kuadrat. Hasilnya akar 136,45 hasilnya 11,68. Untuk SB-nya sama dengan akar dari SB kuadrat, yakni akar dari 127,83 hasilnya 11,31. Kemudian mencari RS. RS rumusnya adalah SAB dibagi SASB sama dengan SAB-nya tadi 38,69 dibagi SA-nya 11,68 dikali SB-nya 11,31. Hasilnya 0,2929. Kemudian mencari Z. Z sama dengan RS akar dari N-1 sama dengan RS-nya tadi 0,2929 akar 40 min 1 hasilnya 1,83. Untuk P value-nya rumusnya 2P dikali Z kurang dari 1,83. Hasilnya 2 dikali 1 min 0,9664 sama dengan 0,0672. Dengan catatan, kita lihat tabel Z distribusi normal 1,83 dengan cara kita lihat 1,80 di sisi kiri dan 0,03 di sisi atas, maka nilainya adalah 0,9664. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh p-value sebesar 0,0672 lebih besar dari sama dengan A sebesar 0,05, maka H0 diterima, sehingga didapat kesimpulan bahwa skor tes bakat tidak berkorelasi dengan peringkat kinerja. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.